Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, apa kabar? Semoga sahabat semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya tentang pendidikan anak. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya dalam mendidik anak. Banyak pengalaman yang saya dapatkan selama ini. Dalam pendidikan anak memang dibutuhkan sebuah persiapan yang matang. Pertama kali dalam mendidik anak adalah persiapan dalam memilih istri, memilih ibu dari anak kita. Karena itu, bagi Anda yang masih belum kawin, yang masih mencari pacar, hati-hati dalam mencari pacar, hati-hati dalam mencari pasangan. Karena pasangan itu adalah yang sangat menentukan dalam pendidikan anak kita. Ya, karena ibu adalah sekolah yang pertama bagi anak-anak kita. Karena ibu merupakan faktor yang dominan dalam pendidikan anak. Karena anak-anak kita itu berada di ibu, berinteraksi dengan ibu sangat lama sekali. Mulai dari dalam kandungan 9 bulan, kemudian disusui, kemudian dipelihara, bahkan sampai besar pun anak-anak kita akan berinteraksi dengan ibunya. Karena itu hati-hati dalam memilih pasangan hidup Anda. Beberapa hal yang harus diperhatikan, bukan hanya dilihat dari kecantikannya saja, bukan hanya dilihat dari hartanya saja, dari nasabnya saja, dari kepribadiannya saja, tetapi yang lebih penting adalah melihat dari akhlaknya, dari agamanya. Karena seorang ibu yang beragama, seorang ibu yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan menjadi wanita yang baik dan wanita yang cocok menjadi ibu dari anak kita. Karena itu hati-hati dalam memilih pasangan. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Jadi usahakan dahulukan perempuan yang memiliki akhlak dan agama yang baik. Insya Allah kita akan menjadi bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara kita memperlakukan anak, menghargai anak, berdiskusi dengan anak. Jadi anak-anak kita itu harus menjadi prioritas dalam segala halnya, segala kepentingannya. Anak-anak kita harus kita hargai, anak kita harus kita ajak diskusi. Bagi yang punya anak sudah besar, maka hati-hati, harus jadikan anak sebagai teman diskusi. Jangan sampai kita hanya memaksakan kehendak kita tanpa mendengarkan keinginan-keinginan anak, tanpa mendengarkan permasalahan-permasalahan anak. Nanti kita akan merasakan kecewa di kemudian hari. Kita sudah memaksakan kehendak kita, ternyata anak kita tidak sesuai dengan kepribadiannya, dengan keinginannya, dengan wataknya, dengan kecerdasannya. Akhirnya yang terjadi adalah anak itu tidak menjadi apa-apa, gagal di masa yang akan datang. Yang ketiga, kita harus senantiasa mendoakan anak-anak kita. Jadi usahakan dalam doa-doa kita sertakan mendoakan anak-anak kita. Dan ketika kita sudah sholat, selesai sholat, atau sholat tahajud, atau sholat malam, dan lain sebagainya, ini harus kita sertakan doa-doa kita. Karena doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ikhlas, itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama tadi adalah pemilihan pasangan yang tepat, yang kedua adalah pemeliharaan anak dan memberikan perhatian kepada anak, kasih sayang sama anak yang tepat, dan yang ketiga adalah mendoakan anak. Dengan tiga hal ini, insya Allah anak-anak kita akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat, tangguh, disiplin, dan taat sama orang tua, taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.